Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Itu hari saya kali ini atau materi selanjutnya yang saya bahas itu tentang networking model. Berapa lama langsung saja bahas. Oke, dari definisi networking model ialah kerang kerja konseptual atau juga sebagai cetak yang menggambarkan atau mendefinisikan standarnya bagaimana caranya perangkat dan perangkat itu berkomunikasi satu sama lain. Nah ini adalah sebelum dan sudah ditemukannya networking model. Sebelum ditemukannya networking model, internet itu seperti acak-acakan. Dan lihat saja pada gambar di bagian kiri ini gambarnya sudah tidak disusun rapi ya. Namun setelah ditemukannya model ini sekarang sudah tersusun rapi dari mulai ada paling bawah itu physical, data link, lalu network, transport, session, presentation, dan application. Lanjut ke berikutnya. Nah, ada dua tipe networking model yaitu OSI model 7 layer dan TCP atau IP model. Nah, untuk OSI model ini atau 7 layer kerangka teori itu kerangka teoritis yang terdiri dari 7 lapisan seperti physical, data link, network, transport, session, presentation, application yang digunakan untuk memahami cara kerja jaringan secara teoritis dan untuk kebutuhan pendidikan. Lalu sementara TCP atau model atau 4 layer itu ialah implementasi praktis yang lebih sederhana dan efisien digunakan sebagai standar protokol yang menjalankan internet saat ini. Nah, untuk ISO model ini kepanjangannya adalah model open system connection. Nah, untuk lebih panjangnya itu adalah kerangka kerja konseptual standar yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan abstrak dikembangkan oleh ISO. Model ini memungkinkan berbagai kelas dan dari vendor berbeda untuk saling berkomunikasi. Ini mempermudah troubleshooting dan standarisasi protokol. Sementara untuk TCP atau IP model atau kepanjangannya ialah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah rangkaian protokol standar komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan memungkinkan pertukaran data di internet atau jaringan lokal atau bisa disebut LAN. Nah, ini adalah fondasi komunikasi internet yang memecah data menjadi paket kecil dan mengirimkannya secara struktur ya. Nah, cara kerja TCP/IP ini yang pertama memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain disebut layer. Lalu yang kedua, paket dikirim melalui router, lalu ke router lagi, dan ke router berfungsi sebagai pengirim dan penentu data untuk router ini. Lalu yang ketiga, paket berhasil dikirim dan disampaikan di alamat tujuan selanjutnya. Layer TCP/IP ini akan menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, ini ada contoh gambarnya. Misal ini ada pengirim ingin mengirimkan paket data ke penerima. Nah, maka TCP/IP ini akan mengambil route yang terbaik. Itu misal router tengah, lalu router tengah, lalu lanjut lagi router tengah dan sampai ke penerima ataupun mau router tengah, atas lagi lurus dan sebagainya. Lalu struktur TCP atau IP model. Yang pertama itu OSI. Itu ada 7 struktur yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sementara TCP/IP itu lebih sedikit atau hanya ada 4 saja yaitu link, internet, transport, dan application. Nah, TCP juga ada dua yaitu yang versi keduanya application
physical, data link, network, transfer, dan application. Nah, apa bedanya OSI dengan TCP/IP ini? Untuk OSI ini kan strukturnya sangat rapi. Dari 1 sampai 7 ada. Nah, sementara untuk TCP/IP ini yang pertama itu hanya ada 4, retooling, internet, transport, dan application. Nah, data link dan physical itu disatukan hanya menjadi link. Sementara network diubah jadi internet. Nah, untuk yang sisanya application, presentation, dan session itu jadi application saja. Dan sama juga struktur yang kedua itu yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Nah, untuk yang kedua ini hanya tiga ini yang digabung, yang application, presentation, dan session. Lanjut berikutnya. Nah, struktur CP/IP atau model ini ada penjelasannya, yaitu pertama transport layer atau lapisan transport mengatur untuk mengirimkan data dan memastikan keadaan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu TCP dan UDP. Nah, apa itu TCP? TCP ialah Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan negatifnya. Terdapat banyak komunikasi dua arah antara dua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, sementara UDP atau User Datagram Protocol ini tidak berbasis koneksi. Tanda pengenal atau nomor urutnya tidak mengoreksi kesalahan dan tidak peduli apabila paket hilang. Namun positifnya UDP ini mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, tapi ya UDP ini ada kekurangan. Ya, misalkan paketnya itu hilang atau datanya hilang. Dia itu kadang nggak peduli gitu. Lalu tidak mengoreksi kesalahan pengiriman. Jadi misal ada kesalahan pada pengiriman UDP ini kayak lalai aja gitu. Oke, lanjutnya berikutnya. Fungsi utama TCP atau IP model. Nah, untuk TCP IP model ini lebih pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan fungsi model. Nah, dengan fungsi utamanya yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Lalu yang kedua mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Lalu tiga menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Seperti yang pertama ini. Nah ini yang tengah application, transport, internet dan link. Lanjut. Nah ini untuk application layarnya. Nah di sini ada user ini seperti layaknya kita pengguna. Lalu browser. Nah contohnya browser ini seperti Chrome. Lalu ini ada web server. Nah, rangkaiannya itu yang pertama, jika kita mempunyai link seperti untuk memasuki Google atau Mediafire atau apa itu untuk mendownload sebuah file. Nah, kita harus mencari dulu. Lalu browser akan menerimanya lalu mengirimkan ke web server itu HTTP request. Nah, HTTP request ini diproses di web server. Jadi cari link ini berkait dengan yang mana. Lalu web server ini merespon atau direspon dikirim ke browser. Lalu browser langsung mengirimkan web page atau menampilkannya ke kita. Nah, contohnya begini. Kita di sini ketik reset. Nah, ini kan kita tadi ketik pakai tracer. Nah, ini tuh kita ketik URL. Lalu browser itu langsung proses dengan cepat lalu mengirimkan request ke web server, lalu mengirimkannya dan menampilkannya ke kita tentang itu Kisco. Ini ada banyak pilihannya ya. Oke, kita lanjut lagi. TCP IP atau IP networking layer.
layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address atau layaknya seperti alamat address ini. Nah, berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk layer hanya ada terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, IP memberikan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alat unik di jaringan. Nah, ini contoh implementasi jaringan yang terbaik ya. Ada beberapa PC, router, switch, laptop, dan saat ini mereka saling terhubung. Lalu juga ada printer juga. Oke, lanjut. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah menjadi lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket yang disebut dengan encapsulation. Nah, pada komputer penerima terjadi juga proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan data menjadi paket data yang utuh. Nah, ini contohnya encapsulation dan decapsulation. Yang pertama pengirim atau encapsulation, pemecah paket data dari pertama application layer, lalu ke transport layer, lanjut ke layer, lanjut lagi ke data link layer, lalu physical layer. Nah, ini ya sudah dibungkus, lalu dikirim ke decapsulation atau penerima. Ini kita di paketnya itu digabung lagi dari pecahan ya. Jadi ini kita dipecah lalu digabung lagi di sini. Ya sama saja seperti yang di kiri. Tahapannya physical layer, data layer, network layer, transport layer, application layer. Nah, ini ada senders dan receiver, itu yang ada data, TCP data, lalu IP TCP data, IP TCP dan data link. Jangan di kanan juga tetap sama ya. Oke, data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau frame check sequence, yaitu error detection mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, ini ada nama-nama pesan di TCP/IP, data, IP, LH, data, dan LT. Ada segmen, packet, dan frame ya. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.